Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Liksan dengan NIM 2024 0803046. Saya akan mempresentasikan analisis proses bisnis pada Nike. Sejarah. Nike berawal pada tahun 1964 dengan nama Blue Ribbon Sport. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Bowerman, seorang pelatih atletik di Universitas Oregon, dan Phil Knight, mantan atlet lari jarak menengah. Awalnya BRS bertindak sebagai distributor sepatu merek Jepang Onitsuka Tiger, sekarang dikenal sebagai Asics. Di Amerika Serikat pada tahun 1971 kemitraan dengan Onitsuka berakhir dan BRS mulai memproduksi sepatu dengan merek sendiri yang diberi nama Nike, terinspirasi dari nama Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Pada tahun yang sama, logo ikonik Nike yaitu swoosh diciptakan oleh seorang mahasiswa dengan desain bernama Caroline Davidson. Nike resmi mengganti nama dari Blue Ribbon Sports menjadi Nike Inc. pada tahun 1978. Sejak saat itu perusahaan ini berkembang pesat, terutama berkat inovasi produk dan strategi pemasaran yang cerdas. Salah satu strategi paling terkenal adalah kerjasama dengan atlet terkenal seperti Michael Jordan yang menghasilkan lini sepatu Air Jordan yang sangat sukses. Pada tahun 1980, Nike resmi menjadi perusahaan publik dan mulai diperdagangkan di bursa saham. Sejak itu, Nike terus tumbuh menjadi pemimpin pasar dalam industri perlengkapan olahraga global. Di sini ada struktur organisasi. Value chain. Ada inbound logistik, 1 karet untuk sol luar outsole, 2 EVA foam, PU foam untuk bantalan midsole, 3 tekstil Messi Fignet untuk bagian atas sepatu upper, 4 kulit sintetis atau asli untuk desain dan daya tahan, 2 operation, mencari dan menjalin kontrak dengan pemasok bahan baku. Nike bekerja sama dengan pemasok global untuk mendapatkan bahan seperti karet, kain, busa, kulit sintetis, dan benang dari berbagai negara, terutama di Asia. Bahan baku dikirim ke pabrik produksi manufacturing partner. Bahan-bahan tersebut dikirim ke pabrik mitra Nike di negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Cina. Nike tidak memiliki pabrik sendiri, semua produksi dilakukan oleh pihak ketiga. Ada value chain lagi, outbound logistik. Produk jadi dari pabrik, setelah sepatu atau pakaian selesai diproduksi dan dikemas, produk dikirim dari pabrik ke gudang pusat distribusi Nike. Penerimaan dan penyimpanan di gudang misalnya di Belgia, AS, Jepang, dan lain-lain. Produk disortir dan disimpan sesuai kategori, jenis, ukuran, warna, dan lokasi tujuan. Ada marketing, sales, dan logo swoosh. Nike membangun brand image yang sangat kuat dengan slogan ikonik "Just Do It", menggunakan endorsement atlet kelas dunia seperti Michael Jordan, LeBron James, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe. Service. Kebijakan return refund yang fleksibel, bantuan pelanggan via chat, telepon, atau email di berbagai bahasa dan negara. Tracking dan dukungan selama proses pengiriman. Di sini ada support activities, infrastruktur, kantor pusat di Beaverton, Oregon, AS, sistem manajemen global dan pengawasan internal yang ketat, penerapan Good Corporate Governance (GCG), investasi dalam ekspansi teknologi digital dan keberlanjutan ramah lingkungan, manajemen sumber daya manusia (SDM), rekrutmen talenta dari seluruh dunia, pelatihan dan pengembangan karyawan secara rutin, lingkungan secara inklusif dan sehat, kesejahteraan dan keseimbangan kerja privat dijaga. Ada teknologi dan inovasi, laboratorium riset khusus Nike Sport Research
Lab and SRL. Aplikasi digital, Nike, app pengembang, teknologi sepatu, Air Max, Flyknit, Zoom X, Nike Run Club, dan sneakers. Gunai big data dan otomatisasi dalam produksi pemasaran. Pengadaan procurement, bekerja sama dengan pemasok bahan dari Asia, Vietnam, Indonesia, Cina, dan lain-lain. Bahan baku seperti karet, kain, benang, busa, dan lain-lain. Standar tinggi untuk pemasok, etika kerja, hak buruh, dan ramah lingkungan. Fokus pada bahan daur ulang, keberlanjutan. Di sini ada bisnis proses pemesanan produk dari pelanggan. Start mengakses website, memilih produk, mengisi data pembelian, melakukan pembayaran, verifikasi pembayaran, kirim permintaan ke gudang, penerimaan permintaan, menyiapkan produk, mengirim produk ke pelanggan, menerima produk, end. Di sini bisnis proses return produk, ada gudang, staf penjualan, dan pelanggan. Start mengajukan return, mengirim bukti dan alasan return, verifikasi permohonan, konfirmasi ke pelanggan, kirim produk yang ingin diretur, terima barang dan kirim ke gudang, terima produk, periksa kondisi produk, lapor hasil pemeriksaan, konfirmasi hasil pelanggan, end. Bisnis proses sponsorship atlet Nike. Start identifikasi atlet profesional, kirim proposal kerjasama, review dan negosiasi kontrak, kirim draft kontrak ke legal, tinjau dan setujui kontrak, kirim kontrak ke manajemen, tanda tangan kontrak dengan atlet, transfer dana sponsor ke atlet, kontrak sponsorship aktif, end. Bisnis proses peluncuran produk baru. Start pengembangan produk, riset dan desain produk, uji coba dan finalisasi produk, buat strategi kampanye pemasaran, luncurkan promosi sosmed dan iklan, produksi massal, distribusi, kirim produk ke toko, display dan jual produk tersedia di pasar, end. Penutup, analisis proses bisnis pada perusahaan Nike menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki struktur yang solid, strategi rantai nilai value chain yang terintegrasi, dan proses bisnis yang cukup sistematis dalam mendukung operasionalnya. Nike berhasil membangun keunggulan melalui inovasi produk, strategi pemasaran global, serta kolaborasi dengan atlet dengan desainer ternama. Dari sisi proses bisnis seperti pemesanan produk retur, sponsorship atlet, dan peluncuran produk baru, Nike telah menunjukkan alur kerjasama yang logis dan terstruktur, namun masih terdapat beberapa kekurangan seperti minimnya otomasi, ketergantungan terhadap proses manual, serta kurangnya pengelolaan waktu dan feedback pelanggan. Saran perbaikan meliputi penerapan otomatisasi, sistem notifikasi, penggunaan kontrak, serta evaluasi pasca peluncuran untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.